Langit sore itu mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas markas militer di pinggir hutan Kalimantan. Di dalam ruang komando yang pengap, beberapa perwira duduk melingkar di meja kayu panjang. Suara kipas tua berdecit, seolah ikut menegaskan ketegangan yang memenuhi ruangan. Kapten Arman, seorang pria berusia 35 tahun, dengan wajah keras dan sorot mata tajam, berdiri tegak di depan peta besar yang terbentang di dinding. Tangannya menunjuk ke sebuah area kosong di peta, area yang tidak memiliki tanda desa, tidak ada jalur setapak, bahkan tidak ada catatan resmi. Tempat ini, ujarnya dengan suara berat, menurut laporan intelijen, ada sebuah desa yang tidak pernah tercatat di peta resmi. Diduga, desa itu dijadikan basis persembunyian bagi para penyelundup senjata. Tugas kalian sederhana, temukan desa itu dan pastikan kebenarannya. Seisi ruangan hening, 8 prajurit yang duduk berderet saling pandang. Mereka terbiasa dengan misi berbahaya. Tapi kali ini berbeda. Sebuah desa yang tidak ada di peta, sesuatu terdengar tidak wajar. Letnan muda bernama Rendra akhirnya bertanya pelan. Izin bertanya, Kapten, jika desa itu tidak ada di peta, bagaimana kita bisa yakin letaknya di sana? Kapten Arman menatap tajam, kemudian meletakkan map tebal di atas meja. Karena laporan datang dari warga sekitar, mereka bersumpah pernah melihat desa itu. Bahkan sempat singgah. Tapi anehnya, ketika mereka mencoba kembali, desa itu lenyap. Hanya hutan dan bekas tanah gundukan yang terlihat. Hening lagi. Beberapa prajurit merasa bulu kuduknya meremang. Kapten Arman melanjutkan, aku tidak peduli apakah ini sekadar desas-desus atau bukan. Kita akan berangkat besok pagi. Siapkan perlengkapan untuk perjalanan panjang di dalam hutan. Ingat, kita bukan hanya mencari sebuah desa. Kita mencari kebenaran yang disembunyikan hutan ini. Ia menatap satu persatu wajah anak buahnya. Ada yang menelan ludah, ada yang pura-pura menunduk, ada yang mencoba tegar, apapun yang menunggu di sana. Kapten Arman berhenti sejenak. Kita harus siap. Suasana ruangan semakin berat. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar, berdetak pelan, seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Malam itu, pasukan tidur dengan gelisah. Sebagian mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah misi biasa, tapi jauh di dalam hati ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, seolah hutan itu sendiri sedang menunggu mereka. Fajar menyingsing perlahan. Kabut tebal menggantung di atas pepohonan yang membatasi markas militer. Suara serangga dan burung liar terdengar samar, seperti irama alam yang menyambut pasukan kecil itu. 8 prajurit berbaris rapi di halaman. Senjata tergantung di bahu, ransel berat menempel di punggung. Wajah mereka penuh tekad, meski masih diselimuti kantuk. Kapten Arman berdiri di depan mereka. Hari ini kita akan berjalan jauh. Tidak ada jalan setapak. Tidak ada peta yang bisa menuntun. Ikuti aku, jangan ada yang memisahkan diri. Di hutan ini, satu langkah salah bisa berarti hilang selamanya. Pasukan mengangguk, tanpa banyak bicara. Mereka mulai bergerak. Jalanan tanah segera berganti dengan semak belukar. Udara lembab menempel di kulit, membuat napas terasa berat. Pohon-pohon menjulang tinggi, cabangnya saling bertautan, hingga sinar matahari sulit menembus. Cahaya yang masuk hanya berupa garis-garis tipis, menciptakan bayangan gelap yang bergerak seperti sosok-sosok asing. Rendra, letnan muda yang semalam banyak bertanya, berjalan di barisan tengah. Ia berusaha tenang, tapi matanya terus melirik ke kanan dan kiri. Hutan ini terasa berbeda dari hutan lain yang pernah ia masuki. Seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap langkah mereka. Sersan Bima, prajurit paling senior setelah kapten, berjalan di samping Rendra. Ia tersenyum tipis, mencoba mengusir ketegangan. Tenang saja, ini cuma hutan. Kau sudah sering keluar masuk hutan kan? Rendra mengangguk cepat. Tapi, rasanya aneh Sersan, seperti sunyi sekali. Bima terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama. Biasanya, hutan penuh dengan suara burung, serangga, atau hewan liar. Tapi semakin jauh mereka masuk, suara itu
berkurang. Yang tersisa hanya suara ranting patah di bawah sepatu mereka. Dan napas masing-masing. Jam demi jam berlalu. Keringat membasahi tubuh. Pakaian tempur mereka lengket oleh lumpur dan embun. Sesekali mereka berhenti untuk minum atau mengatur napas. Namun, setiap kali mereka berhenti, keheningan hutan justru terasa makin mencekam. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Airnya jernih, mengalir pelan di antara batu-batu licin. Kapten Arman memberi isyarat untuk beristirahat sejenak. Saat beberapa prajurit mengisi botol air mereka, Rendra menatap ke arah seberang sungai. Di balik kabut tipis, ia merasa melihat sesuatu. Seperti bayangan bangunan kayu berdiri di antara pepohonan. Ia mengucek matanya, menatap lagi, tapi bayangan itu sudah hilang. Hanya pepohonan gelap yang kembali berdiri diam. Rendra menelan ludah. "Apa aku berhalusinasi?" gumamnya pelan. Kapten Arman berdiri di dekatnya. "Ada apa, Letnan?" Rendra ragu sejenak, lalu menjawab. "Tidak, Kapten. Hanya kupikir aku melihat sesuatu." Kapten Arman menatap tajam ke arah hutan di seberang sungai. Lalu ia berkata lirih, "Bagus. Itu berarti kita sudah dekat." Para prajurit saling berpandangan. Hati mereka berdebar lebih cepat. Dekat dengan apa? Dengan desa yang tak ada di peta. Atau dengan sesuatu yang lebih gelap? Tanpa menunggu lebih lama, Kapten Arman memberi aba-aba. "Menyeberang sekarang, kita teruskan perjalanan." Mereka menyeberang sungai dengan hati-hati. Air dingin menyentuh kaki. Alirannya membuat beberapa prajurit hampir terpeleset. Namun mereka berhasil sampai ke seberang dan kembali masuk ke hutan lebat yang seakan menelan mereka bulat-bulat. Langkah mereka makin berat. Tapi rasa penasaran juga makin kuat. Apa yang sebenarnya menunggu di depan sana? Matahari sudah condong ke barat. Cahaya jingga menyusup di antara batang-batang pohon yang tinggi menjulang. Pasukan mulai kelelahan. Langkah mereka berat, wajah penuh keringat, dan rasa lapar semakin terasa. Tiba-tiba, Sersan Bima yang berjalan di depan, berhenti mendadak. Tangannya terangkat memberi isyarat berhenti. Semua prajurit segera menunduk, menyiapkan senjata. Mata waspada ke segala arah. Namun yang mereka lihat, bukan ancaman. Di balik pepohonan yang mulai jarang, terbentang sebuah pemandangan yang membuat mereka tertegun. Sebuah desa kecil, berdiri tenang di tengah hutan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi, asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Suara ayam berkokok, anjing menggonggong, dan anak-anak berlari sambil tertawa terdengar jelas. Aroma masakan menggoda terbawa angin, bercampur dengan harum kayu bakar. Astaga! Rendra berbisik lirih. Jadi, benar-benar ada. Kapten Arman mengerutkan kening, matanya tajam meneliti setiap sudut desa itu. Siap siaga, tapi jangan provokatif. Kita masuk perlahan, mereka berjalan menuruni lereng kecil, memasuki desa yang terasa begitu hidup. Beberapa warga menoleh, dan yang mengejutkan, senyum hangat tersungging dari wajah mereka. Seorang wanita parubaya melambaikan tangan. "Selamat sore tuan-tuan, silakan masuk. Pasti lelah sekali ya." Pasukan saling pandang, keramahan itu begitu nyata. Tidak ada tanda permusuhan. Tidak ada tanda keterkejutan melihat sekelompok tentara bersenjata lengkap masuk ke desa mereka. Anak-anak mendekat, menatap dengan mata berbinar. Seorang bocah kecil bahkan berani menarik seragam Rendra, bertanya polos, "Om tentara, bawa permen tidak?" Rendra tertegun, lalu tertawa canggung. Ia menepuk kepala bocah itu dengan lembut. "Maaf, Om tidak bawa." Seorang lelaki tua keluar dari salah satu rumah, tongkat kayu menopang langkahnya. Wajahnya keriput, namun sorot matanya bersinar ramah. "Selamat datang di desa kami, jarang sekali ada tamu yang datang sejauh ini. Kalian pasti lapar. Mari, ikutlah, kami akan jamu sebaik mungkin." Kapten Arman menatap lelaki itu lekat-lekat. "Pak, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Desa ini, kenapa tidak ada di peta manapun?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu bukan hal asing. Itu memang sudah dari dulu. Desa kami, desa sederhana.
Terlalu kecil untuk masuk peta. Mungkin, tapi bagi kami, ini rumah. Dan rumah selalu terbuka untuk tamu. Kata-katanya lembut. Namun, entah kenapa, membuat dada beberapa prajurit terasa sesak. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Antara kehangatan dan keganjilan. Malam itu, pasukan diterima dengan tangan terbuka. Meja panjang dari bambu dipenuhi makanan sederhana. Nasi hangat, sayur rebus, ikan bakar, dan buah-buahan segar. Warga duduk bersama mereka. Bercakap-cakap dengan ramah, seolah tentara ini adalah keluarga lama yang pulang kampung. Tawa, cerita dan aroma masakan memenuhi udara malam. Bagi sejenak, prajurit yang lelah itu lupa akan misi mereka. Lupa akan rasa curiga, yang ada hanya kenyamanan dan rasa damai. Namun, di balik tawa itu, Kapten Arman tetap waspada. Matanya beberapa kali menatap ke sekeliling. Ia merasa desa ini terlalu tenang, terlalu sempurna. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ketenangan yang terlalu sempurna hampir selalu menyembunyikan sesuatu. Malam turun perlahan. Desa kecil itu diselimuti cahaya kuning, redup dari lampu minyak. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Angin hutan bertiup membawa aroma tanah basah. Pasukan ditempatkan di salah satu rumah panggung besar. Alas tikar anyaman terbentang, bantal kapuk sederhana disediakan. Warga menyambut mereka dengan ramah hingga detik terakhir. Sebelum akhirnya satu persatu pintu rumah ditutup, lampu-lampu dimatikan. Suasana menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Letnan Rendra berbaring sambil menatap langit-langit kayu. Matanya enggan terpejam. Aneh. Ya, bisiknya pelan. Desa sekecil ini, tapi makanannya begitu banyak. Seperti sudah menyiapkan pesta. Sersan Bima yang berbaring di dekat jendela menimpali. Aku juga perhatikan. Anak-anaknya. Mereka terlalu bersih. Terlalu rapi. Seakan-akan bukan anak desa terpencil. Kapten Arman duduk bersandar di dinding. Belum tidur sama sekali. Ia membersihkan senjatanya dengan gerakan perlahan, sorot matanya tajam. Aku juga merasa ada yang tidak wajar. Tapi jangan gegabah. Kita tunggu sampai pagi. Hening kembali. Namun, hening itu bukannya menenangkan. Suara jangkrik yang semula keras, tiba-tiba berhenti. Angin yang berhembus dari celah jendela pun mendadak lenyap. Seolah seluruh hutan menahan napas. Rendra bangkit setengah duduk. Kapten, kalian dengar? Belum sempat jawaban keluar, sebuah suara samar terdengar. Suara itu seperti bisikan, sayup, panjang, dan datang dari kejauhan. Pergi. Darah Rendra serasa membeku. Ia melirik ke arah Bima, yang wajahnya sudah pucat pasi. Kapten Arman segera berdiri, meraih senjatanya. Semua tetap tenang. Jangan panik. Namun bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Pergi isi. Sebelum pagi. Suara itu seakan tidak berasal dari satu titik, melainkan dari segala arah sekaligus. Dari jendela, dari bawah lantai, dari celah dinding bambu. Salah satu prajurit, Pratu Iwan, tiba-tiba berdiri terburu-buru. Kapten, saya tidak tahan. Desa ini bukan tempat normal. Kita harus keluar sekarang juga. Arman menatap tajam, berusaha mengendalikan situasi. Tidak ada yang keluar sampai aku perintahkan. Duduk kembali. Tapi di luar rumah, terdengar suara langkah kaki beriringan. Pelan, teratur, mengitari rumah panggung tempat mereka berada. Seperti ada puluhan orang berjalan melingkar. Tidak ada suara tawa. Tidak ada suara obrolan. Hanya langkah kaki. Desa yang tadi ramah dan hangat, kini berubah menjadi lingkaran sunyi yang menekan dada mereka. Kapten Arman menggenggam erat senjatanya. Dalam hati ia tahu, malam ini tidak akan berlalu dengan tenang. Ayam berkokok. Tanda pagi menjelang. Cahaya matahari menembus celah-celah dinding bambu rumah panggung itu. Pasukan terbangun dengan tubuh lelah. Sebagian tidak bisa tidur semalaman. Sebagian hanya terlelap sebentar. Namun yang langsung membuat mereka tercekat adalah suara langkah kaki yang semalam terdengar berputar-putar di luar rumah. Kini tidak ada lagi. Letnan Rendra buru-buru keluar
lewat pintu depan. Matanya langsung lebar. Di hadapannya, tidak ada lagi desa. Rumah-rumah yang semalam berdiri rapi, hilang tanpa jejak. Asap dapur yang semalam membubung, lenyap begitu saja. Bahkan suara ayam, anjing, dan tawa anak-anak seakan tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah hutan, pepohonan besar menjulang, rimbun dan basah oleh embun pagi. Tanah di sekitar mereka bergunduk-gunduk, seolah baru saja digali, lalu ditimbun kembali. Rendra mundur dengan wajah pucat. Kapten, desa itu hilang. Satu persatu prajurit keluar, dan semua terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka berdiri di tengah hutan, di atas tanah lembab yang penuh gundukan. Mirip barisan kuburan massal. Sersan Bima menelan ludah keras-keras. Jangan-jangan, semalam kita makan bersama orang-orang yang sudah... Ia tidak berani melanjutkan kalimatnya. Pratu Iwan tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya pucat pasi. Saya ingat, saat makan, dagingnya hambar sekali, tidak seperti ikan bakar. Tapi kenapa saya tetap makan tanpa berpikir? Kapten Arman menatap tanah yang bergunduk. Jantungnya berdetak cepat. Tapi wajahnya berusaha tetap tegar. Semua diam. Jangan biarkan imajinasi menguasai kalian. Namun hatinya sendiri bergolak hebat. Ia menunduk lebih dekat, menyibak sedikit tanah dengan ujung sepatu bot. Dan yang terlihat di bawah lapisan tanah basah itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Sebuah tengkorak putih pucat menatap kosong dari balik gundukan. Arman segera menutupnya kembali, lalu berdiri tegak. Pasukan, kita keluar dari hutan ini, sekarang juga. Mereka berjalan dengan langkah terburu, masing-masing berusaha tidak menoleh ke belakang. Tapi semakin jauh meninggalkan lokasi itu, semakin jelas rasa dingin merayap di tengkuk mereka. Seolah ada mata yang mengikuti setiap gerakan mereka. Seolah desa itu masih ada, hanya saja tak ingin lagi menampakkan diri. Dan bisikan samar terdengar sekali lagi di antara desir angin pagi. Pergi, jangan kembali. Langkah pasukan semakin cepat. Jantung mereka berpacu seiring rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Setiap pohon terasa sama. Setiap jalan setapak terasa berputar kembali ke tempat yang baru saja mereka lewati. Letnan Rendra berhenti sambil mengusap wajahnya yang basah keringat. Kapten, kita sudah berjalan hampir 2 jam. Tapi kenapa arah kompas seperti tidak berubah-ubah? Kapten Arman meraih kompas di tangannya. Jarumnya berputar, bergetar tak tentu arah, seolah kehilangan utara. Arman mengerutkan kening, lalu menyimpan kompas itu ke saku. Kompas tidak berguna lagi. Kita harus percaya insting. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin banyak hal aneh yang muncul. Di kejauhan, mereka melihat sesosok wanita berdiri di antara pohon-pohon. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan pakaiannya lusuh seperti kain compang-camping. Ia hanya berdiri diam, menatap ke arah mereka. Kapten, itu warga desa semalam, bukan? Suara Bima bergetar. Arman menegaskan pandangannya. Wanita itu tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap dengan tatapan kosong. Dan ketika salah satu prajurit mengangkat senjata karena gugup, wanita itu menghilang. Bukan berlari, bukan bersembunyi, tapi benar-benar lenyap di udara. Hening panjang menyelimuti mereka. Aku rasa, Rendra berbisik lirih, kita tidak pernah makan bersama orang hidup. Belum sempat ada yang menimpali, mereka tiba-tiba mencium sesuatu. Bau anyir menusuk hidung, bau darah. Di balik semak, mereka menemukan batang pohon besar yang ditebang sebagian. Di sana, tertancap puluhan senjata karatan, golok, tombak, hingga bayonet tua. Dan di tanah di sekitarnya, berserakan potongan kain seragam tentara. Pudar dimakan waktu. Arman jongkok, meraih sehelai kain. Warnanya coklat kusam, dengan sisa-sisa emblem yang nyaris hilang. Ia mengenali bentuk itu. Ini seragam kita. Tapi dari tahun puluhan lalu, Sersan Bima mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Kapten, berarti kita bukan pasukan pertama yang masuk ke sini.
hening kembali. Udara menjadi semakin berat, seakan hutan itu sendiri ingin menelan mereka satu persatu. Kapten Arman berdiri, sorot matanya penuh tekad, meski tubuhnya gemetar. Kita harus cari jalan keluar, apapun yang terjadi. Namun jauh di dalam hati mereka semua, sebuah pertanyaan tak terucap semakin jelas. Jika pasukan sebelum mereka tidak pernah kembali, apakah mereka pun akan bernasib sama? Langkah mereka semakin lambat. Hutan terasa makin menutup diri. Cahaya matahari sulit menembus rimbunnya daun, membuat siang terasa seperti senja. Udara lembab, penuh aroma tanah basah, dan sesuatu yang amis. Peratu Iwan yang berjalan di belakang tiba-tiba berseru, "Kapten, sini, cepat!" Semua segera mendekat. Di balik akar pohon raksasa yang melilit tanah, mereka menemukan sebuah peti kayu lapuk. Peti itu terkunci rapat, namun karat di besi membuatnya mudah didobrak. Dengan ujung bayonet, Bima mencongkel kunci itu. Peti terbuka, menebarkan bau pengap bercampur debu tua. Di dalamnya, ada buku catatan yang sudah menguning dimakan waktu. Kulitnya robek, sebagian halamannya lapuk, namun tulisan tangan masih bisa terbaca. Kapten Arman membuka lembar pertama. Bibirnya bergerak membaca pelan. Catatan pasukan 1947, Rendra terperangah. Itu lebih dari 70 tahun lalu. Arman melanjutkan membaca. Tulisan itu penuh coretan tergesa, seperti ditulis seseorang yang ketakutan. "Kami ditugaskan menemukan desa penyelundup di dalam hutan. Kami menemukannya. Desa penuh wanita dan anak-anak. Mereka ramah. Mameh. Mereka ramah. Terlalu ramah." Halaman berikutnya penuh noda hitam. Tapi kalimat berikutnya masih jelas. "Malam tiba. Langkah kaki mengitari rumah kami. Pagi datang, desa itu menghilang. Hanya tersisa gundukan tanah. Kami menyadari, kami makan bersama arwah." Tangan Arman gemetar, namun ia terus membaca. "Kami mencoba keluar, tapi hutan menelan jalan pulang. Beberapa prajurit hilang satu persatu. Suara bisikan mengikuti kami. Selalu berkata, 'Pergi, jangan kembali.'" Di halaman terakhir, tulisan itu semakin berantakan, seakan ditulis dengan tangan berdarah. "Jika ada pasukan lain yang menemukan catatan ini, berhentilah, jangan teruskan. Desa itu bukan milik dunia manusia. Kami sudah milik mereka." Hening menyelimuti pasukan. Hanya suara napas berat yang terdengar. Sersan Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kapten, ini sudah di luar nalar. Kita harus keluar sekarang juga. Sebelum kita bernasib sama." Arman menggenggam catatan itu erat-erat. Matanya tajam, namun wajahnya pucat. "Kita tidak boleh panik. Selama kita bersama, kita masih punya harapan." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, catatan itu bukan sekadar peringatan. Itu adalah nasib yang menunggu giliran untuk mereka alami. Malam kembali turun. Udara hutan semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Api unggun kecil yang mereka buat nyaris tak mampu mengusir kegelapan. Kapten Arman masih menggenggam catatan tua itu. Sesekali matanya menatap hampa ke halaman terakhir. Ia tahu, catatan itu bisa jadi ramalan. "Jangan sampai kita tercerai-berai. Apapun yang terjadi, tetap rapat," katanya dengan suara bergetar. Namun malam selalu punya caranya sendiri. Pratu Iwan yang berjaga tiba-tiba merasa mengantuk. Kelopak matanya berat, seolah ada yang menekan dari dalam kepalanya. Ia mengguncang tubuhnya sendiri, berusaha sadar. Tiba-tiba terdengar suara lirih. "Iwan, ikutlah kami." Iwan menoleh, dan matanya melebar. Di balik pepohonan, tampak sosok seorang wanita berkerudung putih. Wajahnya samar, tapi suaranya lembut, seperti suara ibunya. Tanpa sadar, Iwan berdiri, langkahnya berat namun pasti. Ia berjalan menuju kegelapan, meninggalkan pos api unggun. Rendra yang setengah terjaga melihatnya. "Iwan, kau mau kemana?" Namun sebelum ia sempat bangun, sosok itu lenyap bersama Iwan ke dalam hutan. Pagi datang, hanya tersisa 3 orang. Wajah mereka pucat, mata merah karena tak bisa tidur. "Kita kehilangan dia, begitu saja," bisik Rendra. Suara tangis nyaris pecah, tapi ia menahannya.
Kapten Arman mengepalkan tangan. Tidak ada yang keluar sendirian lagi. Mulai sekarang, kita bergerak selalu bersama. Namun, firasat buruk sudah menempel di dada masing-masing. Mereka tahu, hutan ini tak hanya menyesatkan arah. Hutan ini menelan jiwa, satu demi satu, hingga tak tersisa. Hari itu mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Langkah kaki terasa berat. Bukan hanya karena lelah, tetapi karena rasa takut yang semakin menggerogoti hati. Pepohonan semakin rapat. Sinar matahari hampir tak mampu menembus ke tanah. Udara di sekitar mereka terasa lebih pengap, seolah hutan menutup rapat ruang untuk bernapas. Rendra tiba-tiba berhenti. Ia menunduk dan mendengar sesuatu. Dengar? Bisiknya. Kapten Arman dan Yuda ikut menahan napas. Dari dalam tanah, samar-samar terdengar suara. Bukan suara hewan. Bukan desiran angin. Itu suara manusia, tangisan lirih, jeritan yang ditahan. Seperti banyak orang, berbicara sekaligus. Menangis sekaligus. Mereka saling berpandangan. Wajah pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Apa mungkin di bawah sini ada? Yuda tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kapten Arman menggali tanah dengan bayonet. Tanah lembab, penuh akar. Setiap kikisan membuat suara itu semakin jelas. Sampai akhirnya muncul tulang. Tulang belulang manusia. Terkubur dangkal. Banyak sekali. Rendra mundur beberapa langkah. Hampir muntah. Ya Tuhan. Jadi, desa itu, tangisan dari dalam tanah berubah menjadi tawa. Pelan. Lalu semakin keras. Menggema di telinga mereka. Tawa itu tak berasal dari satu mulut, melainkan dari ratusan. Seperti seluruh arwah yang dikubur di situ menertawakan mereka. Kapten Arman menutup lubang itu buru-buru, tangannya gemetar. Namun suara itu tak berhenti, malah semakin kuat. Seolah tanah di bawah kaki mereka hidup, bernafas, dan sedang menunggu giliran untuk menelan korban berikutnya. Malam itu mereka mendirikan kemah seadanya di tepi sungai kecil. Airnya keruh, seperti bercampur lumpur, atau mungkin darah yang sudah lama mengendap. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan nyenyak. Suara tawa dari tanah masih terngiang di telinga. Kadang seperti berbisik pelan di samping telinga. Kadang menggema keras, seperti berasal dari dalam kepala sendiri. Kapten Arman berjaga di luar tenda. Matanya merah karena tidak berkedip sejak jam pertama. Ia menyalakan rokok, berharap asap bisa menenangkan pikirannya. Namun, justru saat itu ia melihatnya. Di balik pepohonan, cahaya, bukan obor, bukan api unggun, melainkan cahaya seperti lampu-lampu rumah, berderet, berkelap-kelip, persis seperti malam pertama ketika mereka menemukan desa. Arman terpaku. Tangannya bergetar. Mustahil, bisiknya pelan. Ia membangunkan Rendra dan Yuda. Ketiganya mengintip ke arah hutan. Dan benar, di kejauhan tampak jelas bayangan rumah-rumah kayu. Suara gamelan samar terdengar, bahkan aroma bunga melati ikut terbawa angin malam. Desa itu muncul lagi, seolah tak pernah hilang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Tidak ada suara ramah menyambut. Tidak ada senyum hangat dari para penduduk. Yang ada hanya siluet-siluet hitam, berdiri mematung di depan rumah. Puluhan, mungkin ratusan. Mata mereka merah menyala. Menatap lurus ke arah pasukan. Rendra terisak. Yuda langsung meraih senapannya. Sementara Arman hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Kalau desa itu bisa hilang, lalu muncul lagi, gumam Arman dengan suara lirih, maka kita bukan sedang mencari desa penyelundup. Ia menelan ludah, kita sedang masuk ke dalam wilayah arwah. Malam semakin larut, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Menelan cahaya bulan hingga hampir tak ada lagi yang bisa terlihat. Suara jangkrik dan burung malam hilang begitu saja, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dada. Pasukan bertiga itu duduk mengelilingi api kecil. Namun api terasa tak memberi hangat, malah seperti menyedot panas tubuh mereka. Wajah-wajah pucat, mata merah, pikiran yang hampir putus. Tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar langkah kaki. Bukan satu, tapi puluhan.
mendekat perlahan. Rendra berdiri, tangannya gemetar saat mengangkat senjata. Namun Kapten Arman mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Sosok-sosok itu muncul dari balik kabut, siluet tubuh manusia. Mereka mengenakan pakaian sama seperti warga desa yang mereka temui malam pertama. Tapi wajah mereka pucat, membiru, dengan mata kosong, mulut sobek seakan terkunci dalam senyuman menyeramkan. Yuda mundur beberapa langkah. Keringat deras membasahi wajahnya. "Kapten, kita harus lari. Ini bukan manusia." Namun, saat Arman menoleh, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sosok-sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang rendah di atas tanah. Kaki mereka menggantung, bergoyang ke kiri dan kanan, seperti mayat yang tergantung lama di pohon. Angin mendesir kencang. Api unggun padam seketika. Gelap total. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan, pelan, namun jelas. "Ikutlah kami. Kalian sudah menjadi bagian dari desa ini." Rendra menutup telinganya. Yuda berteriak histeris. Sementara Kapten Arman hanya terdiam. Wajahnya penuh ketakutan, sekaligus pasrah. Langkah-langkah itu semakin dekat, sampai akhirnya sosok-sosok itu berdiri mengelilingi mereka bertiga. Mata merah menyala, senyum beku yang seakan menusuk sampai ke jiwa. Dan malam itu adalah malam terakhir mereka. Pagi datang. Kabut perlahan menghilang. Sinar matahari menembus dedaunan hutan yang basah oleh embun. Namun, tidak ada tanda kehidupan di tempat pasukan itu terakhir berkemah. Yang tersisa hanyalah tanah becek, jejak kaki yang terputus di antara akar-akar pohon, dan bekas api unggun yang sudah menjadi abu dingin. Tidak ada tubuh, tidak ada senjata, tidak ada perbekalan. Seolah-olah mereka lenyap begitu saja di telan bumi. Beberapa hari kemudian, tim pencari dikirim masuk ke dalam hutan itu. Namun hasilnya sama. Tidak ditemukan apapun, hanya di sebuah area lapang, mereka melihat tanah yang menggunduk, panjang, berbaris rapi, persis seperti deretan kuburan massal. Rumor segera menyebar di markas, tentang sebuah desa yang tidak ada di peta, tentang warga ramah yang menyambut dengan senyum, tentang desa yang hanya muncul di malam hari, dan menghilang saat matahari datang. Sebagian percaya, pasukan itu telah menjadi bagian dari desa tersebut selamanya. Sebagian lain yakin mereka dikubur hidup-hidup oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan sampai hari ini, desa itu tetap tak pernah ditemukan di peta manapun. Namun desas-desus tentangnya masih terus beredar. Diceritakan dari mulut ke mulut, sebagai peringatan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang seharusnya tidak disentuh manusia.